Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kenaikan harga tiket pesawat berdampak pada penerbangan ke Bali. Polisi menangkap seorang tersangka spesialis pecah kaca mobil di Gianyar. Selain berwisata, wisatawan asing yang datang ke Bali juga berlatih bela diri Muay Thai. Wisatawan asing yang datang ke Bali juga menyempatkan diri untuk berlatih bela diri Muay Thai. Salah satu tempat latihan bela diri asal Thailand ini terdapat di wilayah Kerobokan, Badung. Setiap harinya, tempat ini ramai didatangi wisatawan asing yang ingin berlatih Muay Thai. Untuk sekali latihan, wisatawan dipungut biaya Rp90.000. Di Bali sekarang peminatnya sudah mulai lebih karena Muay Thai ini bukan cuma sekedar olahraga, jadi bagus juga untuk self defense, jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri juga bagus. Terus untuk di sini untuk orang-orangnya dari anak kecil sampai dewasa pun banyak yang meminati untuk olahraga Muay Thai ini. Kalau boleh tahu rata-rata umurnya dari berapa, Pak? Umurnya dari Termuda sampai yang tertua berapa, Mas? dari 9 tahun sampai ada yang sampai 60 tahun. 60 tahun. Ya. Kalau boleh tahu itu dari dibanding mancanegara banyak juga peminatnya, Mas. Untuk di sini kita lebih ke mancanegara. Kalau boleh tahu dari wisatawan apanya, Mas? Lebih banyak dari Australia sama Rusia. Rusia. Ya. Berarti olahraga ini masih potensial dikembangkan, ya? Masih. Oke. Ini dari tahun berapa, Mas? Dibukanya? Ini untuk tahunnya saya kurang tahu karena saya baru masuk ini sekitaran 5 tahun. 5 tahun. Ya. Wisatawan asing yang berlatih Muay Thai sebagian besar berasal dari Australia dan Rusia. Olahraga ini diminati oleh berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Melihat tingginya minat peserta latihan, Muay Thai potensial dikembangkan sebagai wisata olahraga di Bali. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Bali mempunyai aneka kuliner tradisional dengan cita rasa yang khas. Salah satunya bubuh atau bubur Bali dengan bumbu basa genep. Warung penjual bubuh Bali ini antara lain berada di wilayah Muding Kerobokan, Kuta Utara. Setiap harinya, warung ini buka pukul 7 pagi hingga 9 malam. Bubuh Bali banyak dicari warga untuk sarapan di pagi hari. Satu porsi bubur Bali berisikan ayam betutu, sayur, lawar, kacang, dan popcorn. Buburnya ini bumbunya pakai rempah-rempah Bali, jadi pas dikecap tuh enak. Terus lauknya juga banyak, ada ayam, lawar, sayur, kacang, sambelnya juga enak, lumayan pedas, cocok buat sarapan. Porsinya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Apa dijual sini, Mbak? Kita di sini menjual bubur Bali, bubur yang khas
masakan Bali, yaitu dari bahasa Bali, yang diantaranya itu ada betutu, ada penyon, terus ada lawar, sayur urap, sama telur. Ada juga yang crispy-nya itu kacang sama jagung goreng. Satu porsi jual berapa, Pak? Satu porsi kita jualnya di sini 15.000. Ya. Selama ini pembeli dari mana aja? Selama ini pembeli sih yang sekarang ini karena kita baru di sini, pembelinya itu dari di sini aja, dekat-dekat sini aja, belum ada yang datang dari luar daerah sana. Selain bubur jual apa lagi, Mbak sih? Selain bubur kita jual tipat kuah, ada nasi campur, ada tipat cantok, aneka rujak, dan juga aneka es campur. Satu porsi bubuk Bali dijual seharga Rp15.000. Selain datang ke warung, konsumen juga bisa membeli bubur Bali secara daring. Putu Setiawan melaporkan dari Badung. Nasi bungkus selama ini akrab di telinga masyarakat Indonesia. Beragam masakan khas Nusantara bisa disajikan dalam bentuk nasi bungkus. Di Denpasar, kini hadir kedai yang menjual nasi bungkus dengan menu masakan Jepang. Di kedai ini tersedia nasi bungkus sapi lada hitam, sapi original, yakiniku, dan beberapa menu olahan daging ayam. Ini tuh sebenarnya gini ya, maksudnya bagi orang-orang yang suka nasi Jepang tuh mungkin pertama kali mungkin baru nyoba kan. Jadinya kalau bagi saya ini tuh pertama kali sih, karena nggak ada lagi kan. Kalau misalkan ya udah, makanya mau nyoba aja sih. Pengen tahu rasanya gimana kan gitu. Tapi ini kakak beli mah bungkus ya? Iya, dia di TKW dibungkus. Itu pun lumayan banyak juga sih pesan. Soalnya kan ada teman-teman di rumah juga pengen nyoba kan. Nah, makanya sekalian juga nyoba bungkus gitu. Tahu ini dari mana sih, Kak? Dari sosial media, tepatnya di Instagram sih. Penasaran sama rasanya, soalnya banyak banget yang bilang ini tuh enak, jadi aku pengen nyoba gitu aja. Baru pertama kali lihat. Gimana menurut kakak? Lumayan menarik, enak juga sih. Memang senang masakan Jepang atau gimana, Kak? Enggak juga, baru ini juga sih. Dapat pernah juga ramen, tapi yang nasi bungkus baru ini kan dengar juga. Ini tahu dari mana? Instagram. Oh. Itu rasa pedasnya terasa. Ya, dan enak sih. Untuk lidah orang Indonesia cocok nggak sih, Kak, makanan Jepang ini? Cocok. Karena ini ya kita kecil dia cocok kan. Nubuhanku ya. Jadi konsepnya kita itu nasi bungkus ala Jepang, tapi kemasannya kayak warteg dan nasi padang, tapi dalamnya itu dia agak beda sedikit dari yang lain-lain. Kita konsepnya ala ke Jepang-Jepangan gitu. Saya nggak nyangka juga bakalan kayak gini ya dari awal buka. Kita baru seminggu. Itu dari awal buka benar-benar sih antusiasnya tinggi banget sampai kewalahan. Rata-rata itu bisa 300 Kak, 300 sampai 400 bungkus lah gitu. Dengan harga dari kisaran dari 15.000 sampai 29.000 paling mahal. Menu favoritnya itu? Menu favorit kita di sini warga Bali itu rata-rata kari sama sapi lada hitam. Satu porsi nasi bungkus dijual mulai Rp15.000 hingga Rp29.000. Dalam sehari kedai ini mampu menjual 300 hingga 400 nasi bungkus. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.